Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Febrianingsi, mahasiswi Agribisnis Pangan semester 7. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan risiko produksi dalam manajemen risiko. Di sini saya mempunyai data nomor responden, kemudian ada explanation, di sini periode panen, karena kami surveinya jeruk sehingga kami menggunakan periode panen. Kemudian di sini dalam 1 tahun itu biasanya jeruk itu 2 kali panen. Jadi kami buat dalam 1 tahun 2, sehingga kami mempunyai 1 responden itu 6 data. Sehingga total datanya ada 30. Kemudian setelah itu kami mencari total produksinya. Kan di sini sudah ada produksi per periode tanam. Jadi kita cari rumusnya sama dengan sum buka kurung ini sama dengan sum buka kurung dari periode pertama sampai yang ke-6 ini. Kemudian enter, hasilnya segini. Setelah itu tinggal kita tarik aja dari atas sampai bawah. Kemudian luas lahannya di sini sudah ada datanya. Kami menggunakan satuan hektar sehingga saat mencari produktivitasnya kita tidak perlu lagi dibagi dengan 10.000. Di sini cara mencari produktivitas spinasiumnya B5 ini produksi per satu kali panen dibagi dengan luas lahan. Hasilnya 19. Kemudian bisa tinggal kita tarik aja dari atas sampai bawah. Untuk selanjutnya juga sama aja, per periode tanamnya juga kayak gitu. Setelah kita mencari produktivitas spinasium, kita bisa mencari rata-ratanya, rata-rata dari produktivitasnya. Sama dengan average buka kurung J5 sampai 09 sampai O9. J5 itu yang ini dari sini sampai sini. Setelah itu hasilnya 19,36. Sekian. Selanjutnya kita mencari standar deviasinya. Kita mencari standar deviasinya. Rumusnya sama dengan STD buka kurung produktivitas spinasium dari sini sampai sini. Hasilnya 20 sekian. Selanjutnya kita mencari batas bawah dari data yang ini, dari semua ini dengan cara sama dengan rata-rata average dikurang average yang kita hasilkan tadi dikurang dengan standar deviasi yang ini dibagi dengan 2. Hasilnya 18,33 sekian. Selanjutnya batas atas itu kebalikan dari batas bawah. Jadi rumusnya average ditambah dengan standar deviasi dibagi 2. Hasilnya 20, sekian. Selanjutnya kita mencari kategori. Di sini ada rendah, normal, tinggi. Kita mencari dulu jumlahnya per kategori itu ada berapa, jumlah datanya. Dengan cara N ini dengan cara yang rendah sama dengan count if buka kurung produktivitas spinasium dari J5 sampai O9 ini, kemudian kita masukkan kriterianya, yaitu batas bawah karena dia rendah, kurang dari batas bawah. Terus kita kasih tanda petik di kriteria itu, tutup kurung, hasilnya 30. Oke. Hasilnya itu, kemudian setelah itu kita cari yang selanjutnya kita ulang lagi yang ini ya, yang kategori ini. Rumusnya count if buka kurung J5 sampai 09, kita kasih petik kurang dari
batas bawah. Batas bawahnya 18,3357892. Tanda petik, tutup kurung. Enter, hasilnya 10. Selanjutnya yang tinggi, kita rumusnya count if, buka kurung, produktivitas spinosium juga, koma, masukkan kriterianya lebih dari batas atas karena dia kategorinya tinggi. Hasilnya hasilnya 8. Kemudian yang normal itu sama dengan 30. 30 ini dihasilkan dari 5 responden dikali dengan 6 kali masa panen. Hasilnya 30 dikurang Q12. Q12 ini adalah yang jumlah kategori rendah tadi 10 ditambah dengan jumlah kategori tinggi 8. Hasilnya 12. Setelah itu kita mencari produktivitas per hektarnya. Hasilnya produktivitas per hektarnya itu rumusnya sama dengan average if, buka kurung, produktivitas spinosiumnya ini, terus koma, kita klik lagi yang produktivitas spinosiumnya semuanya, kemudian koma, kita masukkan kriterianya, kurang dari batas bawah. Batas bawahnya yang ini, jadi kita ketik langsung 18,333. Jadi hasilnya 17,3333. Yang kemudian kita cari yang tinggi, sama seperti yang tadi, cuman kita bedakan di kriterianya, jadi lebih dari batas atas. Selanjutnya kita mencari yang normal. Yang normal ini bisa dibilang gabungan antara yang rendah dan tinggi. Sama dengan average if, buka kurung, produktivitas spinosium, produktivitas spinosium lagi, kemudian kita masukkan kriterianya, lebih dari batas bawah, dan koma, kita klik lagi produktivitas spinosiumnya, lalu kurang dari batas atas 20, sekian. Hasilnya 19,30. Setelah itu, setelah mencari ini, kita mencari kategori per periode tanam ya. Dengan cara if sama dengan if buka kurung 1 kali periode tanam ini diklik, kemudian kurang dari M12. M12 itu adalah batas bawah. Itu di antara huruf di antara M itu dikasih tanda dolar supaya nanti saat ditarik tidak berubah. Kemudian kita masukkan kriterianya. Kriterianya itu rendah karena di sini karena dia kurang bentar. Kita masukin kan kategorinya rendah dulu, habis itu karena dia batas bawah, setelah itu kita masukin yang kriteria tinggi itu dengan menggunakan batas atas. Setelah itu kita tulis saja kriteria normal. Hasilnya normal di sini. Setelah itu tinggal kita tarik aja dari sini nyampe sini karena udah dikasih tanda dolar tadi, jadi nggak masalah. Setelah itu kita cari probabilitasnya, probabilitas dengan kategori rendah, normal, dan tinggi ini berapa. Itu caranya sama dengan count if, buka kurung, P5, U5, terus kita kategorinya rendah karena di sini kolomnya rendah, dibagi 6. P5, U5 itu kategori yang udah kita cari tadi per periode tanam. Ini, yang biru ini. Setelah itu, kita tinggal tarik aja dari atas sini sampai sini. Nanti hasilnya bisa otomatis. Selanjutnya, yang normal juga sama dengan count if, buka kurung, T5, U5, lalu ditambahkan kategorinya normal, karena di sini kolom normal, lalu dibagi 6. 6 di sini adalah masa panen ya. Setelah itu, yang tinggi juga sama, tinggal dirubah kategorinya aja. Lalu, setelah itu kita cari peluang.
rata-ratanya, rata-rata yang peluang rendah ini berapa? Yaitu dengan cara average sama dengan average buka kurung yang ini tutup kurung hasilnya 0,333. Yang ini juga sama, tinggal yang ini sama dengan average buka kurung yang normal ini tutup kurung hasilnya 0,4, yang tinggi juga sama tapi dia pakai kolom yang tinggi. Lalu kita cari standar deviasi. Sama dengan standar deviasi, dibuka kurung, pilih yang di kolom rendah ini, kemudian hasil 0,2635 sekian-sekian. Lalu yang normal juga sama, cuman kita pakai kolom yang normal, yang tinggi juga sama. Setelah itu, kita mencari produktivitas spinosium yang kategori per kategori, rendah, normal, dan tinggi. Itu dengan cara sama dengan average EOS buka kurung B5G5. B5G5 ini apa? B5G5 ini produksi yang tadi pertama yang kita cari per periode tanam, periode panen. Kemudian koma P5U5. P5U5 ini kategori yang tadi dari sini sampai sini. Setelah itu koma kita masukin kategorinya rendah karena di sini dia kolomnya rendah. Di sini hasilnya div 0. Kenapa? Karena di sini ada angka 0 sehingga dia hasilnya div 0. Setelah itu kita tinggal tarik aja ini dari ini ke sini. Nanti akan hasilnya otomatis. Lalu kita cari yang normal kan sekarang. Sama dengan average EOS buka kurung B5G5 yang tadi produksi per periode. Kemudian P5U5 ini yang kategori per periodenya. Setelah itu kita masukin kriteria normal. Hasilnya segini, 38,4, lalu kita tarik garis ke bawah. Yang tinggi juga sama aja. Yang tinggi itu sama dengan average EOS buka kurung produksi per panen tadi semuanya. Kemudian kategorinya, kategori per panennya, lalu kita masukin dia kriterianya tinggi. Lalu kita tarik aja. Setelah itu kita mencari approach. Mencari approach ini rumusnya V5 dikali R12. V5 ini adalah probabilitas per kategori. Nih, ini dikali dengan R12. R12 itu apa? R12 itu ini kategori rendah tadi, produksi per hektarnya. Kemudian ditambah W5. W5 ini normal dikali dengan R13. R13 itu yang normal. Yang ini di bawah sini. Kemudian ditambah X5. X5 itu yang tinggi ini dikali dengan R14, yaitu yang kategori tinggi tadi. Hasil dikali 6. Hasilnya 118,5 sekian. Setelah itu tinggal ditarik aja karena harusnya sama dan udah dikasih tanda adalah. Setelah itu kita cari yang approach per hektarnya, approach per HA. Itu rumusnya approach dibagi dengan masa panen. Masa panennya ada 6. Jadi hasil 19,75. Lalu ditarik aja ke bawah. Setelah kita cari ini, kita cari yang ini. Rata-rata dari approach per HA. Sama dengan average buka kurung yang ini. Hasilnya ini. Setelah itu kita cari yang standar deviasi juga sama dengan standar deviasi buka kurung, kita buka yang ini, hasilnya segini. Lalu kita cari yang varian. Sekarang kolom varian, ini caranya sama dengan V5. V5 itu yang probabilitas rendah tadi. Ini per kategori. Dikali buka kurung Y5. Y5 itu produktivitas spinosiumnya yang kategori rendah. Dikurang dengan AC5. AC5 itu approach per HA. Ini dipangkatkan 2. 2 itu dari mana? 2 itu sudah ketentuan. Lalu ditambah
W5 yang normal dikali dengan Z5, ini juga yang normal, produktivitas spinosium yang normal dikurang dengan Eprod per HA dipangkatkan 2. Untuk yang tinggi juga sama aja, tinggal di klik-klik aja. Hasilnya div. Kenapa dia div? Karena dari awal tadi sudah ada yang 0 dan di sini juga hasilnya ada yang div. Jadi dia div. Setelah itu tinggal kita tarik aja ke bawah. Lalu kita cari yang standar deviasi ini. Standar deviasi rumusnya sama dengan SQRT buka kurung AD5. AD5 itu dari varian yang tadi. Di sini. Hasilnya div, lalu kita tarik aja ke bawah. Setelah itu kita cari rata-rata dari varian sama dengan average buka kurung blok aja yang varian kolom varian ini, hasilnya div juga karena di sini udah ada yang div. Selanjutnya yang standar deviasi juga sama aja, rata-ratanya kita maksudnya variannya kita cari standar deviasinya berapa, rumusnya sama dengan standar deviasi STDF buka kurung kolom varian ini di blok semua. Lalu hasilnya div juga karena dia ada yang div. Selanjutnya kita cari standar deviasinya. Standar deviasinya tadi udah dijelasin. Kemudian kita cari standar deviasi untuk rata-rata dari kolom standar deviasi ini. Sama dengan average buka kurung blok aja yang ini AE5 sampai AE9. Hasilnya div juga. Kemudian standar deviasi kolom standar deviasi kita cari lagi standar deviasinya sama dengan standar deviasi buka kurung AE5 sampai AE9. Hasilnya div juga. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.